نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatid, para ustazah yang tak dapat al-fakir sebut satu persatu, para orang tua, para penasihat, baik yang di atas panggung maupun yang di bawah. Panggungnya cukup untuk menampung beberapa saja, masih banyak orang tua penasihat yang ada di bawah. Kemudian para jamaah Majelis Sholawat Ashabul Maimanah Kota Pontianak dan sekitarnya yang semakin hari semakin membeludak sampai tak cukup tempat ruang untuk menampungnya, datang dari berbagai penjuru wilayah. Kalau dilihat data jamaah terakhir itu 564 orang yang buat kartu anggota itu 564 orang. Masya Allah. Jemaah Marawis, gimana nama? Dari mana ini? Jemaah Marawis. Pompes Darul Hufaz. Pondok Pesantren Darul Hufaz. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul hajat, sahibul bait, Bapak Ayahanda Muhammad Ishaq bin Bujang. Muhammad Syarwani. Saya tidak tahu nggak saya ketunjuk. Muhammad Syarwani. Oh iya, Muhammad Syarwani bin Muhammad Syarwani SPD dan Ibunda Hajjah Linda. Ishaq adiknya. Ya, maaf kalau salah. Yang pada malam hari ini mengundang kita semua, Masya Allah, untuk mendoakan, menghaulkan daripada orang tua keduanya, yakni Ayahda Haji Muhammad Tayyib bin Haji Kasau rahimahullah, kemudian almarhumah Ibunda Hajjah Kebun Salma binti Daeng Subuh, kemudian Ayahda almarhum Bujang Taha bin Salim, dan kemudian Allah yarham Ibunda Mai Selama binti Haji Ismail. Entah sudah berapa tahun berpulang meninggalkan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila mati anak Adam, mata ibnu Adam, mata yamutu mautan, mata artinya meninggal, terlepas ruh dari jasad. Meninggal yang dimaksud dalam hadis ini adalah meninggal yang kedua. Setiap dari kita semua hamba Allah, makhluk Allah, mengalami dua kematian dan dua kehidupan. Dua kali mati, dua kali hidup. Ya, perlu diketahui. Dua kali mati, dua kali hidup. Mati yang pertama, mati yang belum dihembuskan roh di dalamnya. Ketika Adam diciptakan itu belum ada roh, masih fisik, dibentuk, dicetak menjadilah sosok Adam alaihi salam.
produk awal manusia yang Allah langsung mencetaknya dalam secantiknya rupa, ahsani taqwim, sudah ada dijelaskan, dalam sebentuk-bentuk secantik-cantik penciptaan Adam, tapi masih terbujur, masih tegak, tak ada gerakan, karena belum ada kehidupan di dalamnya. Kedua, Allah menegaskan kita ini asalnya mati. Asalnya kita ini mati, tidak ada asalnya, Allah adakan. Makalah di dalam firman Allah itu, subhanallazi khalaqal mauta wal haya. Maut dulu Allah sebut, Allah ciptakan kematian, baru Allah ciptakan kehidupan. Maka kita semua sudah merasakan mati yang pertama. Kalau Adam dalam proses produk asli, kalau kita dalam bentuk janin, ketika mak bapak kita mencetak kita, tahap apa dibuat mak bapak kita tu, tiba-tiba jadi kita, ya kan? Masuk kita dalam perut mak kita tu, terbentuk kita, pertemuan antara sel telur asin dengan sel telur tawar, mungkin begitu kali, sel induk dan sel telur menjadi membentuk janin, belum ada kehidupan, belum dihembuskan roh, sampailah pada 120 hari barulah Allah tiupkan roh. Begitulah pula pada penciptaan Adam. Jadilah hidup yang pertama, kitalah hidup pertama. Mati sudah sekali, hidup sudah sekali kita ni. Yang kita tunggu episode selanjutnya adalah mati yang kedua kali, dan yang paling menakutkan lagi, mati hidup yang kedua kali. Mati yang kedua kali itu menakutkan, tetapi yang lebih menakutkan hidup yang kedua kali, kalau tak betul-betul kita mempersiapkannya. Mati yang kedua ni kalau dipikir-pikir seram. Ketika kalau saya nonton video tu, saya ni dulu penyanyi. Siapa yang tak kenal dengan saya? Penyanyi saya ni. Kalau saya nyanyi tu, Sungai Selamat ni saya pernah lomba juara. Juara 1 saya lomba Sungai Selamat. Dulu saya tak sombong, penyanyi. Tapi saya gara-gara berhenti nyanyi, kenapa? Saya nonton video orang tu tengah nyanyi. Dia tengah nyanyi, nonton video, disambar oleh malaikat Israel. Jadi dia menyanyi itu begini, contoh, ini video yang saya tonton. Dia menyanyi, tapi di tengah menyanyi dia memandang sesuatu, berputar kepala, macam sesuatu itu sedang mendekati dia sambil berputar, lalu datang merangkut nyawanya. Allah dengan sifat Al-Qabid yang biasa kita baca dalam Asmaul Husna itu, ada ranggutnya. Dia tengah nyanyi, ayah goyang-goyang, dumang-dumang-dumang, tetapi dia terpandang malaikat, lalu hilang nyanyiannya. Tiba-tiba ndak lagi panjang lebar, tersungkur, selesai. Masih muat tak gitu panggung? Pak dia muat kali Pak dia, tiba-tiba paha ya gitu Pak dia. Itu mati yang kedua itu menakutkan Pak Bu. Mungkin kita tak melihat, tetapi orang yang sudah sampai ajalnya, Israel datang itu orang yang sudah sampai ajalnya, dia bisa melihat, dia tampakkan. Apalagi tergantung dengan amalan hidupnya masing-masing. Wujud Israel yang datang itu sesuai dengan amal kita. Sebagaimana Israel itu datang kepada orang saleh, maka dia datang dengan wajah yang cantik rupa. Orang itu banyak suka berselawat, Israel datang takkan sembarangan. Tetapi kalau orang itu jauh dari kebaikan, mungkin insya Allah sudah jelas menakutkan wajah Israel itu datang. Dia tarik pelan-pelan nyawa kita tu dari ujung jari kaki kita ni. Wal tabatis saqu bisak, tumit mulai berpamit dengan tumit sebelah.
Maka kalau kita orang tanda meninggal, kita tengok ya kaki dah sejuk tu, itu dah tak ada roh dah mulai naik dah. Pegang lo kaki, asal dia dah tengah-tengah pegang kaki, oh dah berarti roh sudah naik dari kaki. Betis berpamit dengan betis, lama-lama naik ke perut, sampailah ke ubun-ubun sehingga keluar. Ketika itu semua sudah terjadi pada setiap dari di antara kita masing-masing, sampai hukumnya kematian itu tiba, maka tak ada lagi kata undur dan kata maju. Tak bisa lagi kita minta akhir walau sa'ah seperti yang difirmankan di dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani. Tak bisa lagi. Ila ajalin qarib, sebentar saja, tidak bisa lagi. Kalau sudah tiba masanya. Tuakah kita, mudakah kita, sehatkah, sakitkah, tidak ada yang tahu ajal itu tiba. Kalau dia sudah mau datang kepada kita, selesai. Tak ada lagi persiapan yang dapat dibuat. Inqata'a, kata Nabi tadi dalam hadis pertama, putus urusannya. Hilang sudah antara saya dengan istri, saya dengan anak. Hilang sudah antara bapak-bapak dengan orang-orang yang terkenang. Putus urusannya. Habib Iskandar sering sampaikan, orang yang meninggal itu al-mayyit kal-ghariki fil bihar, seperti orang yang tenggelam di dalam laut. Sebenarnya yang dimaksud tenggelam adalah terapung-apung, tergenang-genang di laut. Seperti kapal karam dia tergenang-genang. Di sini ada jemaah kita, Pak Hatta namanya. Ada Pak Hatta datang dari Jalan Tebuk. Itu pernah 1 bulan terdampar di tengah laut kapalnya karam. Itu merasakan contoh orang meninggal. Apa dibuat? Di tengah laut tak bisa ngapa-ngapa. Minum air laut tak dapat. Nunggu pertolongan tak bisa. Tak ada yang bisa ditolong. Itulah umpama orang meninggal. Begitu pula lah kalau kita sudah terbujur nanti, kita tak bisa lagi bermanfaat untuk diri kita, tinggal kita nunggu manfaat dari orang lain. Beruntung kita di Majlis Ashabul Maimanah ni, setiap jamaah, setiap anggota mendapat Fatihah kalau dia meninggal, mendapat jatah Fatihah dari setiap jadual berselawat kita. Sandah dua orang dah meninggal di majlis kita. Selalu kita Fatihahkan. Kita baca setiap kita nak berselawat, langsung didapat kiriman. Tinggal menunggu daripada pemberian orang lain, bantuan orang lain. Ini juga yang dirasakan oleh orang tua kita, yang sedang kita haulkan. Malam ini akan berlimpah rezeki di dalam kuburnya. Ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha, dalam surah Al-Baqarah. Orang yang meninggal di dalam kuburnya itu diberi rezeki. Dari mana datang rezeki itu? Dari amal kebaikan yang pernah dibuatnya. Kalaupun kurang, dari anak-anaknya yang mendoakannya, anak-anaknya yang bersedekah, anak-anaknya yang mengundang haul, yang mendoakan, memanggil orang ramai untuk mendoakan orang tuanya, yang mengirim selawat, mengirim ayat Al-Quran, amalan-amalan lain. Itulah rezeki yang diberikan kepada orang yang menunggu di dalam kubur. Dia antara barzakh. Barzakh itu batas antara alam akhirat, antara alam dunia. Dia di tengah-tengah, belum bisa masuk ke akhirat. Kata Sayyidina Utsman mengingatkan kita, langsung terjemahan saja, kehidupan kubur itu miniatur kehidupan akhirat. Kalau di kubur dia sudah nikmat, maka insya Allah di akhirat dia selamat, lebih nikmat lagi. Tetapi kalau dia di kubur saja sudah sesak, sempit, sakit, maka di akhirat lebih sempit, lebih sakit lagi yang akan diterimanya. Banyak-banyak kita ingat mati. Kalau kita ingat mati, insya Allah persiapan kita matang. Kita ngandalkan anak kita, nak doakan kita, semangat pula setiap setahun sekali ya haul ni. Harapkanlah dia 5 waktu, mudah-mudahan dia selalu doakan kita. Kan gitu. Tetapi kita yang hidup ni persiapkan. Kalau kita mau anak kita doakan kita, kita juga doakan orang tua kita.
Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Bagaimana bakti kita dengan orang tua kita? Pasti anak kita itu gak bakti dengan kita. Itu otomatis hukum alam. Maka kalau kita sering doakan orang tua kita, insya Allah anak kita nanti kita dah meninggal, dia pun akan selalu kirim doa untuk kita. Itu tergantung daripada niat kita masing-masing. Mudah-mudahan sisa umur kita pada malam hari ini diberikan Allah sisa umur yang bermanfaat untuk ibadah, untuk dekat dengan Allah, untuk selalu mulut ini berselawat, tenaga ini, kaki ini melangkah demi Allah dan Rasulnya. Allah berikan umur kita ini untuk Allah dan Rasulnya. Dan kalaupun kelak nanti sampai ajal kita, Allah panggil kita, wafatkan kita, mudah-mudahan kita semua ini Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kedua keempat almarhum yang kita haulkan pada malam hari ini, Allah berikan kelapangan bagi kuburannya, Allah jadikan taman dari taman surga barzakhnya, dan Allah terima amal kebaikannya, Allah letakkan di makam yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Cukup kita akan berselawat untuk menghaulkan, mengirim kepada keempat almarhum ini, dan juga untuk kedua orang tua kita masing-masing, guru-guru kita. Astaghfirullahaladzim.